Oke bro, kita lanjut dengan pertanyaan, apakah karma dengan proses alamiahnya boleh diganggu dengan jalan pintas apapun? Segala sesuatu bisa diperdebatkan, tetapi perdebatan tidak akan menghasilkan apa-apa. Dirimu bisa berdebat, tetapi bagaimana perdebatan itu akan membantumu? Dirimu bisa berdebat bahwa proses alami karma tidak boleh diganggu, jangan ikut campur. Tetapi kemudian berbahagialah dalam kesengsaraanmu. Tapi dirimu tidak bisa, dirimu ingin ikut campur. Jika dirimu bisa mengandalkan proses alami, itu sungguh luar biasa, tetapi jangan mengeluh. Jangan bertanya, mengapa begitu, itu karena proses alami karma. Apakah dirimu menderita? Dirimu menderita karena proses alami karma, dan sebaliknya tidak mungkin, jadi jangan ikut campur. Inilah doktrin takdir, doktrin kiamat, doktrin percaya pada takdir. Maka dirimu tidak boleh melakukan apapun. Apapun yang terjadi, terjadilah, dan dirimu harus menerimanya. Maka itu pun menjadi penyerahan diri, dan dirimu tidak perlu melakukan apapun. Namun, penerimaan total diperlukan. Dirimu tidak perlu ikut campur. Tetapi bisakah dirimu berada dalam keadaan seperti itu, di mana dirimu tidak ikut campur? Dirimu terus-menerus ikut campur dalam segala hal. Dirimu tidak bisa menyerahkannya pada alam. Jika dirimu bisa membiarkannya, maka tidak ada hal lain yang diperlukan, dan segalanya akan terjadi pada dirimu. Namun, jika dirimu tidak bisa menyerahkannya pada alam, maka ikut campurlah. Dan dirimu bisa ikut campur, tetapi prosesnya harus dipahami. Sebenarnya, bermeditasi bukanlah mengganggu proses karma. Sebaliknya, meditasi adalah melompat keluar darinya. Tepatnya, meditasi bukanlah mengganggu. Meditasi adalah melompat keluar dari lingkaran setan, keluar dari roda karma. Lingkaran setan akan terus berlanjut, dan prosesnya akan berakhir dengan sendirinya. Dirimu tidak bisa mengakhirinya, tetapi dirimu bisa keluar darinya, dan begitu dirimu keluar darinya, ia menjadi ilusi. Misalnya, Raman meninggal karena kanker. Murid-muridnya mencoba membujuknya untuk menjalani pengobatan. Ia berkata, "Baiklah. Jika kamu suka, dan itu akan membuatmu bahagia, maka obatilah aku." Namun, sejauh yang aku ketahui, itu tidak apa-apa. Para dokter terkejut, karena tubuhnya menderita, sangat sakit, tetapi matanya tidak sakit. Tubuhnya sangat menderita, tetapi ia tidak menderita. Tubuh adalah bagian dari karma, bagian dari lingkaran mekanis sebab dan akibat, tetapi kesadaran bisa melampauinya. Dia hanya seorang saksi. Dia melihat bahwa tubuh sedang menderita, bahwa tubuh akan mati, tetapi dia adalah seorang saksi. Dia tidak ikut campur sama sekali. Dia hanya mengamati apapun yang terjadi, tetapi dia tidak berada dalam lingkaran setan itu, dia tidak teridentifikasi,
dia tidak berada di dalamnya saat itu. Meditasi bukanlah sebuah gangguan. Sungguh, tanpa meditasi dirimu mengganggu setiap momen. Dengan meditasi dirimu melampaui batas. Dirimu menjadi pengamat di atas bukit. Jauh di dalam lembah, segala sesuatu terus berjalan, terus berlanjut, tetapi itu bukan milikmu. Dirimu hanya seorang pengamat. Seolah-olah itu terjadi pada orang lain, atau seolah-olah itu terjadi dalam mimpi, atau dalam film di layar. Dirimu tidak mengganggu. Dirimu hanya tidak berada dalam drama itu sendiri, dirimu telah keluar. Sekarang dirimu bukan seorang aktor, dirimu telah menjadi penonton. Inilah satu-satunya perubahan. Dan ketika dirimu hanya menjadi saksi, tubuh akan segera menyelesaikan apapun yang harus diselesaikan. Jika dirimu memiliki banyak karma untuk penderitaan, dan sekarang dirimu telah menjadi saksi, dirimu tidak akan terlahir kembali. Tubuh harus menderita dalam kehidupan ini, semua penderitaan yang akan terjadi dalam banyak kehidupan. Jadi, seringkali terjadi bahwa seorang manusia yang tercerahkan harus menderita banyak penyakit tubuh, karena sekarang tidak ada kelahiran di masa depan, tidak ada kehidupan di masa depan. Ini akan menjadi tubuh terakhir. Jadi semua karma dan seluruh proses harus diselesaikan tuntas. Jadi, jika kita melihat kehidupan Yesus melalui mata orang Timur, maka penyaliban adalah fenomena yang berbeda. Bagi orang Barat, tidak ada suksesi kehidupan, tidak ada kelahiran kembali, tidak ada reinkarnasi. Jadi mereka tidak memiliki analisis yang sangat mendalam tentang penyaliban. Mereka memiliki mitos bahwa Yesus menderita bagi kita, penderitaannya adalah keselamatan bagi kita. Namun, ini tidak masuk akal, dan ini juga tidak sesuai dengan fakta. Karena jika penderitaan Yesus telah menjadi keselamatan bagi dirimu, lalu mengapa manusia masih menderita? Penderitaan manusia malah lebih parah daripada sebelumnya. Setelah penyaliban Yesus, manusia belum masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Jika ia menderita bagi kita, jika penyalibannya adalah penebusan atas kesalahan dan dosa kita, maka ia telah gagal, karena kesalahan terus berlanjut, dosa terus berlanjut, penderitaan terus berlanjut. Jika demikian, penderitaannya sia-sia, maka penyalibannya tidak berhasil. Kekristenan hanya memiliki mitos. Namun, analisis Timur tentang kehidupan manusia memiliki sikap yang berbeda. Penyaliban Yesus adalah semua penderitaannya yang terakumulasi melalui karma-karmanya sendiri. Dan ini adalah kehidupan terakhirnya, ia tidak akan memasuki tubuh lagi. Jadi seluruh penderitaan harus dikristalkan, dipusatkan pada satu titik. Titik tunggal itu menjadi penyaliban. Dia tidak menderita untuk orang lain, tidak ada seorang pun yang bisa menderita untuk orang lain. Dia menderita untuk dirinya sendiri, untuk karma masa lalunya. Tidak seorang pun bisa membebaskanmu, karena dirimu terbelenggu oleh karmamu.
Jadi bagaimana Yesus bisa membebaskan dirimu? Dia bisa menjadikan dirinya seorang budak, dia bisa menjadikan dirinya seorang manusia yang bebas, dia bisa membebaskan dirinya sendiri. Melalui penyaliban, kisah karma-karmanya sendiri ditutup. Dia telah selesai, rantai itu telah berakhir. Sebab dan akibat, semuanya telah berakhir. Tubuh ini tidak akan dilahirkan kembali. Dia tidak akan memasuki rahim yang lain. Jika dia bukan orang yang tercerahkan, maka dia harus menderita semua ini selama banyak kehidupan. Itu menjadi terkonsentrasi di satu titik dalam satu kehidupan. Dirimu tidak bisa ikut campur, dan jika dirimu ikut campur, dirimu akan menciptakan lebih banyak kesengsaraan bagi dirimu sendiri. Jangan ikut campur dengan karma. Tetapi melangkahlah lebih jauh, jadilah saksi karma tersebut. Anggaplah karma itu sebagai mimpi, bukan kenyataan. Lihat saja karma itu, dan bersikaplah acuh tak acuh. Jangan ikut campur. Tubuhmu menderita, lihatlah penderitaannya. Tubuhmu bahagia, lihatlah kebahagiaannya. Jangan sampai dirimu teridentifikasi. Hanya itu yang dimaksud dengan meditasi. Dan jangan mencari alibi, jangan mencari alasan. Jangan katakan bahwa ini bisa diperdebatkan. Dirimu bisa berdebat tentang apa saja, dirimu bebas. Tetapi ingatlah bahwa argumenmu mungkin bersifat bunuh diri. Dirimu bisa berdebat melawan diri sendiri, dan dirimu bisa menciptakan argumen yang tidak akan membantumu, yang tidak akan mengubahmu. Sebaliknya, yang akan menjadi penghalang. Kita terus berdebat. Baru hari ini seorang gadis datang menemuiku. Ia bertanya, "Katakan padaku, apakah benar-benar ada Tuhan?" Ia siap untuk membantah bahwa Tuhan tidak ada. Aku menatap wajahnya, matanya. Ia tegang, penuh dengan argumen, ia ingin berdebat tentang hal itu. Jauh di lubuk hatinya, ia menginginkan agar Tuhan tidak ada. Karena jika ada Tuhan, dirimu akan berada dalam masalah. Jika ada Tuhan, maka dirimu tidak akan bisa tetap menjadi dirimu sendiri, maka tantangan pun datang. Tuhan adalah tantangan. Itu berarti dirimu tidak bisa merasa puas dengan dirimu sendiri. Sesuatu yang lebih tinggi dari dirimu adalah mungkin. Keadaan yang lebih tinggi, keadaan kesadaran absolut adalah mungkin. Itulah yang dimaksud dengan Tuhan. Jadi dia siap untuk berdebat, dan dia berkata, "Aku seorang ateis, dan aku tidak percaya Tuhan." Aku katakan padanya, "Jika tidak ada Tuhan, bagaimana mungkin kamu tidak percaya kepadanya? Dan Tuhan tidak relevan. Kepercayaanmu dan ketidakpercayaanmu, argumenmu yang mendukung, dan argumenmu yang menentang, berhubungan denganmu. Itu tidak berhubungan dengan Tuhan. Mengapa kamu khawatir? Jika tidak ada Tuhan, mengapa kamu bepergian begitu jauh,
Dan mengapa kamu datang kepadaku untuk berdebat tentang sesuatu yang tidak ada? Lupakan dan maafkan dia. Pergilah ke rumahmu, jangan buang-buang waktumu. Jika dia tidak ada, lalu mengapa kamu khawatir? Mengapa upaya ini untuk membuktikan bahwa dia tidak ada? Upaya ini menunjukkan sesuatu tentang dirimu. Kamu takut. Jika Tuhan ada, maka itu adalah tantangan. Jika Tuhan tidak ada, maka kamu bisa tetap menjadi dirimu saat ini, tidak ada tantangan bagi kehidupan. Seseorang yang takut akan tantangan, risiko, bahaya, perubahan diri, mutasi, akan selalu mengingkari keberadaan Tuhan. Pengingkaran itu adalah pikirannya. Pengingkaran itu menunjukkan sesuatu tentang dirinya, bukan tentang Tuhan. Aku katakan padanya bahwa Tuhan bukanlah sesuatu yang bisa dibuktikan atau disangkal. Tuhan bukanlah objek yang bisa kita setujui atau tolak. Tuhan adalah kemungkinan di dalam dirimu. Tuhan bukanlah sesuatu yang tidak ada, Tuhan adalah kemungkinan di dalam dirimu. Jika dirimu melangkah ke kemungkinan itu, dia menjadi nyata. Jika dirimu tidak melangkah ke titik itu, dia tidak nyata. Dan jika dirimu membantahnya, maka tidak ada gunanya melangkah, dirimu tetap sama. Dan ini menjadi lingkaran setan. Dirimu berpendapat bahwa Tuhan tidak ada, dan karenanya dirimu tidak pernah berjalan ke arahnya, karena itu adalah perjalanan batin. Dirimu tidak pernah berjalan, karena bagaimana dirimu bisa berjalan ke titik yang tidak ada? Jadi dirimu tetap sama. Dan ketika dirimu tetap sama, dirimu tidak pernah bertemu, dirimu tidak pernah berjumpa Tuhan. Dirimu tidak pernah merasakan apapun, merasakan getaran apapun darinya. Maka semakin terbukti bagi dirimu bahwa dia tidak ada. Dan semakin terbukti, semakin jauh dirimu, semakin dirimu jatuh, semakin besar jurangnya. Jadi ini bukan masalah ada atau tidaknya Tuhan, kataku padanya. Ini masalah apakah kamu ingin bertumbuh atau tidak. Jika kamu bertumbuh, pertumbuhan totalmu akan berupa pertemuan. Pertumbuhan totalmu akan berupa persekutuan. Pertumbuhan totalmu akan berupa perjumpaan. Aku menceritakan satu kisah padanya. Suatu pagi yang berangin, tepat saat musim semi berakhir, seekor siput mulai merangkak ke atas pohon ceri. Beberapa burung pipit yang berada di pohon ek tetangga mulai tertawa, karena saat itu bukan musimnya, dan tidak ada ceri di pohon itu, dan siput malang ini berusaha keras untuk mencapai puncak. Mereka menertawakannya. Lalu seekor burung pipit terbang turun, mendekati siput dan berkata, "Sayang, kemana kau pergi? Belum ada buah ceri di pohon itu." Namun siput itu tidak pernah berhenti, ia terus melanjutkan perjalanannya ke atas. Tanpa berhenti, siput itu berkata, "Tetapi mereka akan ada di sana, saat aku sampai di sana. Akan butuh waktu lama bagiku untuk mencapai puncak, dan saat itu buah ceri akan ada di sana."
Tuhan tidak ada, tetapi Dia akan ada di sana saat dirimu mencapainya. Itu bukanlah sesuatu yang sudah ada di sana, itu tidak pernah ada di sana. Itu adalah pertumbuhan. Itu adalah pertumbuhanmu sendiri. Ketika dirimu mencapai titik di mana dirimu benar-benar sadar Tuhan ada. Tetapi jangan berdebat. Daripada membuang-buang energimu dalam berdebat, gunakan energimu untuk mengubah dirimu sendiri. Dan energi tidaklah banyak. Jika dirimu mengalihkan energimu ke dalam argumen, dirimu bisa menjadi seorang jenius dalam berdebat. Namun, dirimu akan menyia-nyiakannya, dan itu akan sangat merugikan. Karena energi yang sama bisa digunakan untuk meditasi. Dirimu bisa menjadi seorang ahli logika, dirimu bisa membuat argumen yang sangat logis, dirimu bisa menemukan bukti atau sanggahan yang sangat meyakinkan, tetapi dirimu akan tetap sama. Argumenmu tidak akan mengubahmu. Ingat satu hal, apapun yang mengubahmu adalah baik. Apapun yang memberimu pertumbuhan, perluasan, peningkatan kesadaran, adalah baik. Apapun yang membuatmu statis, dan apapun yang melindungi status quo-mu, bukanlah hal yang baik, itu fatal, bunuh diri. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti bro. Terima kasih bro.